Pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan program pemerintah Provinsi Jawa Barat mengirim anak ke barak militer tidak melanggar HAM. Menurutnya, pendidikan di barak itu berorientasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bahkan Natalius Pigai mengusulkan pendidikan di barak militer bagi siswa bermasalah diterapkan masif di Indonesia jika penerapan yang saat ini berlangsung di Jawa Barat sukses. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai angkat bicara menanggapi pro dan kontra program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi perihal pendidikan anak sekolah di barak TNI yang menuai sejumlah kritikan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam keterangannya, Natalius Pigai mengatakan jika program pemerintah daerah Jawa Barat mengirim siswa bermasalah ke barak militer tidak melanggar HAM. Pernyataan tersebut disampaikan Pigai setelah bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di kantor Kementerian HAM Jakarta pada Kamis 8 Mei 2025. Menurutnya, pendidikan di barak itu berorientasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pigai menjelaskan program mengirim anak ke barak militer ini jauh dari sistem corporal punishment atau hukuman fisik sebagaimana yang dia takutkan. Lebih lanjut, Pigai menilai program ini justru merupakan kebijakan yang visioner. Bahkan ia sendiri berjanji akan memberikan surat usulan kepada Kemendikdasmen agar pendidikan di barak militer bagi siswa bermasalah bisa diterapkan secara masif di Indonesia apabila penerapan yang saat ini berlangsung di Jawa Barat berhasil. Pendidikan yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat ini orientasinya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitasnya apa? Satu, knowledge, pengetahuan. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Yang ketiga adalah peningkatan mental, kualitas mental, produktivitas, disiplin, tanggung jawab. Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan hak asasi manusia. Ya, berarti nggak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itulah, hal baik yang sedang dimulai di Jawa Barat ini, menurut saya, kami ikut turut serta mendorong, ya, ikut turut serta mendorong. Siapa tahu kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa jadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia. Diketahui pada Kamis 8 Mei 2025, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi kantor Kementerian HAM Jakarta untuk bertemu dengan Menteri HAM Natalius Pigai guna membahas program siswa bermasalah masuk pendidikan barak militer. Deddy Mulyadi menjelaskan secara spesifik anak-anak yang dikirim ke barak ialah yang berperilaku sudah mengarah pada tindakan kriminal, di mana pihak sekolah maupun orang tua atau keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk menanganinya. Oleh karena itu, menurut Deddy, Pemprov Jabar mengambil langkah atau upaya jangka pendek melalui pola pendidikan disiplin seperti yang sudah dan sedang dilakukan di Jawa Barat saat ini. Sementara itu, terkait metode pendidikan yang diterapkan, Deddy menjelaskan semua siswa yang dididik di barak tetap mendapatkan hak mereka untuk belajar, dengan mendatangkan beberapa guru untuk memberi pelajaran sama seperti yang didapat di sekolah asal mereka. Sementara untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran HAM dalam proses pendidikan tersebut, Deddy menyebut pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian HAM, dan polisi untuk ikut mengawasi program ini. Yang terjadi pada anak-anak di Jawa Barat itu pola hidupnya adalah mereka rata-rata tidurnya jam 4 pagi. Karena waktunya dihabiskan untuk main game online. Kemudian berdampak pada mereka tidak bersekolah. Selain berdampak tidak bersekolah, mereka sering terorganisir secara sistemik melalui kekuatan media sosial, melakukan pertarungan-pertarungan secara terbuka dan tertutup, melahirkan banyak orang yang terluka, bahkan banyak orang yang meninggal. Kemudian yang berikutnya adalah beredarnya obat-obat yang tidak layak dikonsumsi dari sisi kesehatan, yang dijual secara terbuka sebenarnya, berharga di bawah
Rp10.000 dengan 3 butir, istilahnya eksimer dan sejenisnya, serta minuman-minuman yang beredar secara luas yang bisa diakses oleh anak-anak SMP. Nah, ini adalah problem yang harus segera diselesaikan. Nah, problem itu ternyata tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling. Dan problem itu juga tidak bisa diselesaikan di internal keluarga oleh ayah dan ibunya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Dalam kaidah bahasa saya adalah pendidikan bela negara dengan penguatan pendidikan berkarakter. Maka kami menggandeng lembaga TNI, karena TNI memiliki pengalaman dalam melakukan pola pendidikan, baik untuk kalangan militer maupun kalangan sipil. Di kalangan sipil dikenal namanya prajabatan. Kalau bicara orang banyak memperdebatkan persoalan bagaimana mereka belajarnya, pertama justru dengan barak ini mereka jadi belajar. Mereka jadi ada gurunya. Kenapa? Karena selama ini mereka bolos. Juli Suwarti dan Ketut Sumadiang melaporkan.